Firman saya hari ini berjudul Hidup sebagai Imam dan Raja Perjanjian Baru. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, firman Tuhan yang bilang bahwa kita ini dipilih dari awal dunia dijadikan. Amin saudara. Dan dikatakan bahwa kita ini imamat yang rajani. Apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Ya, artinya Tuhan memanggil kita sebagai imam dan raja. Saudara baca perjanjian lama ya. Saudara, kalau saudara kita baca perjanjian lama, harusnya siapa sih yang boleh jadi imam? Nah, benar. Yang boleh jadi imam di perjanjian lama siapa? Cuma orang Lewi. Orang Lewi itu keturunan siapa? Nah, waduh yang baca Alkitab mantep banget. Iya, orang Lewi itu keturunan Harun. Oke, jadi yang boleh jadi imam ya di perjanjian lama itu hanya orang Lewi. Saya mau tanya, Yesus itu emangnya keturunan Harun kah? Yesus itu dari suku Lewi kah? Nah, tadi kata orang Lewi. Yesus dari suku mana? Yehuda. Terus Yesus bisa jadi imam kan? Imam besar kan? Terus tadi dibilangin kita jadi imam pula. Oke. Ya, Ibrani 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah Taurat itu bisa membawa kepada kesempurnaan? No. Oke. Apakah sebabnya? Itu sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan, karena imamat Lewi itu tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Amin saudara. Makanya perlu ditetapkan seorang imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Surat ya. Jadi karena hukum Taurat ya tidak bisa menyelamatkan kita. Oke, karena itu perlu ada hukum yang baru. Peraturan yang baru. Amin saudara, ya. Dan karena itulah Yesus yang menjadi imam besar kita, bukan dari keturunan Harun. Amin saudara ya. Nah, karena itu pula saudara, ya, kita ini yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita sekarang yang Alkitab bilang tadi, kita adalah imam. Amin saudara, kita adalah imam, bukan imam perjanjian lama, tapi imam perjanjian baru. Apa itu imam? Di perjanjian lama kita lihat ya, imam adalah orang yang berdiri, mewakili manusia dengan Tuhan. Melayani manusia dengan Tuhan. Membawa manusia kepada Tuhannya. Itulah imam. Dan itulah kita semua. Amin saudara, orang yang berdiri membawa manusia kepada Tuhannya. Tadi di 1 Petrus 2 ayat 9 itu dikatakan bahwa kita bukan cuma imam ya saudara ya, tapi juga raja. Pagi ini saya bicara sedikit mengenai imam, tapi saya akan bicara banyak mengenai raja. Kalau yang namanya raja, pasti dia punya kerajaan. Iya dong, setuju ya? Yang namanya raja, dia punya kerajaan dan dia memerintah. Amin ya saudara ya. Nah, kenapa kita bisa memerintah? Oke, kita lihat Efesus 1. Ini ayat hafalan kita ya. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Amin saudara ya. Supaya Tuhan memberikan pada kita hati yang terang, supaya kita mengerti betapa besar panggilannya, betapa besar kemuliaannya yang Tuhan berikan buat kita. Amin saudara. Next. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang dikerjakan dalam Kristus dan membangkitkan. Nah ini dia saudara lihat ya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus
Ya, Allah mengerjakan kuasanya itu dengan cara apa? Dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan sekarang Yesus itu di mana? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Saya sediain kursi di sini. Kalau ini Allah Bapa, ini tahta Allah Bapa. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Kemudian Yesus sekarang naik ke surga ya saudara ya. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan. Berarti kalau ini tahta Allah Bapa, berarti Yesus duduk sebelah sini dong. Setuju ya? Saya butuh satu orang, saya pinjam jadi Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kita lanjut. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jadi sekarang dia duduk nih ya. Yesus ini duduk. Dia duduk di sorga, di samping Allah Bapa. Dan posisinya, dia duduk itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala presiden, dari segala perdana menteri, dari segala penguasa, dari segala mafia, dari segala power apapun, kekuasaan dan kerajaan dan raja apapun, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, saudara ya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Yesus ini sekarang duduk di atas segala kuasa. Saudara setuju ya? Nah, saya mau tanya, Yesus ini memerintahnya dulu, besok-besok, atau sekarang? Betul, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin ya saudara ya. Sekarang Yesus kerjanya duduk. Jauh lebih tinggi dari segala kuasa. Berarti Yesus ini sekarang memerintah nggak? Memerintah. Bersama Bapa di sorga. Amin saudara ya. Oke. Ini sesuai dengan janji firman Tuhan. Ya, kita buka satu firman Tuhan lagi. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ini nubuatan tentang Yesus. Yesus ini, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lihat, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ya. Dan kita ini keturunan Abraham. Amin saudara ya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Amin saudara. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi dia memerintah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin saudara ya. Nah, Yesus ini sekarang kan duduk nih bersama Allah Bapa. Sekarang kita lihat Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Lihat ya, telah menghidupkan kita. Jadi sekarang siapa yang dihidupkan? Setuju ya? Firman Tuhan yang bilang, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sampai sini saudara setuju? Saudara yang sudah terima Yesus, saudara sudah dihidupkan karena dulu roh kita mati. Amin ya. Next, ayat berikutnya. Dan di dalam Kristus Yesus, kita bukan cuma dihidupkan saudara. Lihat ya. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di. Lihat. Kenyataannya saya mau tanya, kita di sorga atau di bumi? Di bumi. Tapi Alkitab bilang, Ia telah membangkitkan kita. Saudara, kapan Dia membangkitkan kita? Dia nanti akan membangkitkan kita waktu akhir zaman. Waktu itu kita akan diubah. Tapi kenyataannya kita ini sudah dibangkitkan waktu kita di bumi ini. Alkitab yang bilang, lihat ya, di dalam Kristus Yesus Ia telah. Lihat ya, telah, bukan akan loh. Lihat ya, Alkitab nggak salah ya. Telah membangkitkan kita kapan? Waktu kita dilahirkan kembali. Kenyataannya kita itu bukan cuma diselamatkan tadi kita baca, tetapi kita telah dibangkitkan dan kita telah diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi, misi ya, ini anak sudah lahir baru.
Jadi anak ini sudah diselamatkan, tadi ayat 5. Dia sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Setuju ya saudara ya? Nah, sekarang dia bukan cuma dihidupkan, ayat 6. Dia kenyataannya di dalam Kristus, dia telah dibangkitkan. Amin saudara. Dan Tuhan memberikan kepada dia tempat bersama-sama dengan Yesus di. Jadi sekarang, walaupun kenyataannya Ken-Ken itu di sini. Oke. Tetapi secara spirit, ya sudah. Inilah tempat kita. Tadi Yesus duduk kan? Di sebelah kanan Allah Bapa kan? Sudah lihat ya? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Dan ini anaknya kan? Dia sudah diselamatkan kan? Ini anak secara rohani. Oke. Anaknya ini tadi sudah diselamatkan. Dan yang Alkitab yang bilang, bukan cuma diselamatkan, tapi secara rohani, ini yang terjadi. Bahwa anak ini dibangkitkan, dan sekarang dia duduk diberikan tempat bersama dengan Bapanya di sorga. Saya kasih saudara satu ayat lagi. 1 Yohanes 4 ayat 17b. Bahasa Indonesia kurang pas, tapi saya bacain. Lihat ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, itu kalau kita punya keberanian percaya padanya pada hari penghakiman. Karena ini dia, sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Saya mau bahasa Inggrisnya. Because as he is, so are we in this world. Artinya, sebagaimana Yesus, sebagaimana Yesus, demikianlah kita di dunia ini. Sebagaimana Yesus, demikianlah kita di dunia ini. Tadi saya sudah bukain firman, kita sama-sama melihat bahwa Yesus itu sekarang duduk di samping Allah Bapa, dan dia apa saudara? Memerintah. Amin saudara. Jadi sekarang Yesus ini memerintah. Ayat ini bilang, sebagaimana Yesus, demikianlah kita. Berarti saya mau tanya, sebenarnya kondisi kita sama nggak memerintah bersama dengan Yesus? Sama. Saya lihat, ya firman Tuhan yang bilang, sebagaimana Yesus memerintah sekarang, demikianlah saya memerintah seperti Yesus. Because as he is, sebagaimana Yesus, demikianlah saya di dunia ini. Amin saudara, ya. Nah, firman Tuhan bilang, kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Amin saudara ya, kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Ya, jadi ini walaupun kenyataan dia masih hidup di bumi, tapi dia warga negara kerajaan sorga. Dia memerintah bersama Bapanya. Amin saudara, ya. Walaupun kenyataannya dia masih di bumi. Jadi saudara, kita memerintah secara apa? Kita memerintah secara rohani. Kita bisa ada di dunia, tetapi kuasa kita sebesar kuasa Yesus. Amin. Sebagaimana Yesus sudah diberikan kuasa oleh Allah Bapa, demikianlah sekarang firman Tuhan bilang, semua yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Amin. Ya, saudara, kalau orang mengerti ini, gak mungkin orang hidup dunia main-main saudara. Setuju gak saudara? Bagaimana mungkin dia tahu dia memerintah? Dia memerintah, dia pangeran yang duduk memerintah bersama Tuhan. Orang masih bisa main-main selama hidup di dunia. Saya gak percaya. Setuju gak saudara? Kalau kita ngerti status kita seperti ini, luar biasa gak saudara? Berani gak kita main-main sama Tuhan? Saya yakin gak ada dari kita yang berani main-main hidup sama Tuhan. Betapa besarnya apa yang Tuhan kasih buat kita. Amin saudara ya. Nah, sekarang saudara, jadi seperti saya bilang tadi sama saudara, secara spirit dia di sini. Secara spirit kita semua di sini. Amin saudara. Secara hidup kita di bumi. Kapan? Sekarang pertanyaannya. Kapan saya memerintah? Lihat ya. As he is, so are we in this world. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, saudara tahu ya, ini present, past, or future.
Present, as he is. Sekarang. Sengerti ya? He is ya. Sekarang. Jadi sebagaimana sekarang ini Yesus itu ada memerintah, berarti saya juga memerintah. Jadi sekarang pertanyaannya, saya memerintahnya itu sekarang atau nanti setelah saya mati? Pertanyaannya itu dong. Sekarang. Karena Alkitab yang bilang as he is. Sekarang loh memerintahnya. So are we. Jadi kita sekarang memerintah di atas muka bumi ini. Sekarang. Sekapan? Sewaktu kita hidup. Nanti bagaimana? Nanti juga. Ya, maka saudara kalau nonton film Narnia, saudara tahu ya, kalau nonton film Narnia, saudara tahu ya, itu bicara sebenarnya mengenai Yesus. Saudara tahu ya, di film Narnia itu terakhir, yang 4 anak itu dikasih mahkota. Ya, saudara tahu ya, itu bicara apa? Karena nanti firman Tuhan juga bilang bahwa di sorga kita semua dikasih mahkota kemuliaan. Kita memerintah bersama dengan Allah nanti. Tapi kenyataannya ternyata selama kita hidup di muka bumi ini, kita juga memerintah bersama dengan Yesus. Kita bukan sombong, tapi sebenarnya inilah status kita. Dan ini kita harus tahu supaya kita mengerti bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Kalau saudara tahu saudara pangeran, saudara hidupnya pasti beda dong. Setuju kan? Yes, itu dia. Sekarang dia memerintah nih ya. Walaupun dia secara rohani ya, dia memerintah di sini, tapi kan kenyataannya kerajaannya di dunia. Ya, kayak sehari-hari di dunia. Bagaimana cara dia memerintah? Dia memerintah dengan firman Tuhannya. Sudah lihat? Dia memerintah dengan firman Tuhannya. Roma 10 ayat 8. Tetapi, apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, kita punya firman? Amin. Waktu dia memerintah di bumi ini, Tuhan udah bilang, walaupun kenyataannya di bumi ini dia nggak duduk sama Yesus kayak gini, tetapi firman Tuhan bilang firman itu ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Jadi saudara, perkataan kita akan menentukan hidup kita. Karena kan sekarang statusnya kita memerintah. Oke, dan tadi kita dia lihat ya, Efesus 1 ayat 21. Tadi Yesus ini, ya, lihat ya, tadi kita udah baca firman ini ya. Yesus ini jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Oke, sekarang. Bagaimana dengan dia? As he is, so are we. Sebagaimana Yesus, demikian pula Ken. Setuju ya? Jadi kalau Yesusnya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, bagaimana dengan dia? Sama. Benar nggak? Sebagaimana Yesus, demikian pula kita. Kalau Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, Alkitab bilang seperti itu, berarti kita juga lebih tinggi. Wow! Saudara, betapa besarnya kuasa kita. Kita jauh lebih tinggi di atas kekuasaan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Amin saudara. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ini. Karena Yesus. Jadi saudara, kita itu memerintah di atas muka bumi ini. Oke, dan karena Yesus, kita ditakdirkan untuk menang. Kenapa? Karena kita lebih tinggi dari segala hal. Lebih tinggi dari segala masalah apapun yang ada di atas muka bumi. Sudah lihat? Setuju ya? Karena itu kita ditakdirkan. Sudah ngerti kata takdir ya? Ya, ditakdirkan untuk berkuasa, ditakdirkan untuk memerintah, dan ditakdirkan untuk menang. Amin saudara. Menang atas perkara apapun di atas muka bumi ini. Dan tadi saya udah bilang bahwa dia memerintah dengan apa? Dengan firman Tuhannya. Ada satu orang raja, Raja Yoas, 2 Raja-Raja 12 ayat 2. Raja Yoas ini, dia menjadi raja yang berhasil. Kenapa? Selama apa? Yoas melakukan apa yang benar. Saya belajar. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya.
Tapi ini loh, ternyata selama Imam Yoyada mengajar dia. Oke, saudara, ya. Imam Yoyada mengajar dia. Selama firman Tuhan itu mengajari dia, dia melakukan apa yang benar. Dan dia memerintah. Lihat ya. Selama firman Tuhan itu mengajari dia, maka dia akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Dan dia akan memerintah. Bagaimana cara kita memerintah? Saya bilang dengan firman Tuhan. Contoh, saya kasih saudara contoh. Saudara di sini youth. Siapa di sini youth yang ngalamin Tuhan? Oke, saya mau tanya youth. Siapa di sini youth yang ngalamin Tuhan dan orang tuanya belum ke gereja? Oke, quite many. Good. Saudara rindu orang tua saudara dimenangkan? Amin. Dan saudara tahu saudara memerintah. Gimana caranya? Saudara harus menang dong. Karena ada kita ditakdirkan untuk menang. Ya. Saudara boleh hidup di muka bumi. Tapi saudara harus memerintah dari sini. Dengan apa? Dengan mulut kita. Bagaimana caranya? Saya mengerti posisi saya sebagai orang yang memerintah atas segala situasi. Maka saya akan memakai mulut saya untuk bertitah. Sudah setuju ya? Karena saya pangeran kan? Titah saya harus terjadi. Setuju ya? Dan saya anak raja yang paling powerful. Maka sekarang dengan kesadaran penuh bahwa saya pangeran, saya akan bertitah. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengikat setiap roh yang mengikat orang tuaku. Setiap roh agamawi yang mengikat orang tuaku. Aku katakan lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bertitah dengan mulut saya. Karena saya tahu waktu saya bertitah, titah saya di atas segala kuasa apapun yang ada di atas muka bumi. Lihat, saya mengikat setiap kuasa gelap apapun yang membutakan mata orang tua saya. Sehingga mereka tidak bisa melihat Kristus. Saya ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya menarik orang tua saya dari tangan kuasa kegelapan. Ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bertitah. Karena saya tahu saya duduk dan memerintah untuk segala situasi dalam hidup saya. Amin saudara. Saudara waktu kita mengerti ini. Dan kita pakai titah ini. Saudara bisa kebayang betapa powerfulnya ini. Ya. Inilah kemenangan kita. Untuk setiap masalah apapun di atas muka bumi ini. Waktu keuangan saudara bermasalah. Saudara bertitah. Perintahkan. Iblis. Belalang belahap. Pergi dari kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bertitah. Sebagai pangeran. Karena as he is, so are we. Saudara bertitah. Hai belalang belahap. Pergi dari keuanganku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku katakan bahwa Tuhan mencukupkan keuanganku. Tuhan firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan mencukupkan segala keuanganku. Karena itu katakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku undang berkat. Pintu-pintu berkat terbuka. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Pintu-pintu itu terbuka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita bertitah. Kita memakai mulut kita. Untuk membiarkan berkat-berkat Tuhan hadir dalam hidup kita. Kenapa? Karena titah saya lebih tinggi dari segala kuasa apapun yang ada di atas muka bumi ini. Amin saudara. Amin. Begitu caranya kita memerintah sebagai raja di atas muka bumi ini. Amin saudara. Amin. Ya. Nah, sekarang saudara lihat ya. Ini sekarang dia sebagai raja dong. Tadi kan kita imam dan raja. Ini raja ya. Oke. Saudara pernah ketemu raja yang sakit-sakitan, lemas, gak bisa memerintah, sakit.
Bisa ya? Bisa ya? Bisa jadi ya. Tadi di sini dia itu dikasih memerintah sebagai raja. Ya kan saudara ya? Tapi bisa jadi tuh ada raja yang aduh lemot gitu ya saudara ya. Rajanya yang lemes gitu ya, nggak ada power. Bisa dong saudara? Nah, so gini, aduh saudara gini. Rajanya kayak kurang gizi deh, kurang makan. Saudara bisa komentar kayak gitu kan? Nah, saya mau tanya sama saudara. Saudara, siapa di sini yang tidak tiap hari makan? Kecuali puasa ya. Ada nggak yang nggak tiap hari makan? Kadang makan, kadang nggak. Kadang terlalu seret sampai nggak punya uang buat makan. Ada nggak? Nggak ada ya? Kita tiap hari makan. Benar ya saudara? Benar ya? Saudara tiap hari makan ya? Puasa pun malam kita makan. Ya kan? Ya kita setiap hari makan ya. Ya nggak ada yang kita yang tiap hari nggak makan kan? Atau mungkin kita seminggu cuma makan 3 hari atau 4 hari gitu. Nggak kan? Nggak kan? Nggak ada kan? Nah, kalau kita nggak makan, bagaimana? Lemes. Setuju ya? Kalau nggak makan lemes. Kalau saya dikasih memerintah di sini, tapi saya nggak makan-makan, saya bisa memerintah nggak sih? Pusing, lemas. Bener nggak? Kurang gizi, nggak ada asupan. Oke, nah saudara. Tadi kita sudah ngerti status kita. Tapi kenyataannya, tidak setiap orang percaya di atas muka bumi ini bisa memerintah dengan baik dan benar. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, rajanya kurang makan. Setuju ya? Tadi kita memerintah secara fisik di bumi, oke, dan secara rohani di sorga. Oke, kenyataannya seringkali di bumi kita makan, secara rohani kita nggak makan. Lihat ya, akhirnya kita jadi pakai kekuatan kita di bumi, tapi kita nggak pakai kekuatan rohani kita karena di sini kita nggak makan. Saya kebayang ya orang nggak makan disuruh memerintah. Dalam nama Yesus. Udah gak sanggup memerintah. Lemes. Sudah kebayang orang kayak gini. Mau sih sakit penyakit aja. Dalam nama Yesus. Gak punya power saudara. Kan udah berhari-hari gak makan. Seringkali kita memperhatikan yang di bumi. Tapi apakah kita memperhatikan yang di sini? Padahal justru status kita, kemenangan kita justru di sini. Amin saudara. Ya. Nah, saya kasih saudara satu ilustrasi lagi. Tadi saya bicara mengenai makan ya. Saya kasih satu ilustrasi lagi saudara. Saya bawa ini. Nih ya saudara ya. Ini benih. Ya, saya bawa biji tanaman. Matius 13 ayat 3. Dan ia Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya kepada mereka, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Siapa penabur di sini saudara? Tuhan. Ya, Tuhan menabur. Ya, yang ditabur apa? Ini dia. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi yang dia tabur apa? Benih. Ya, dia tabur benih. Sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Berikutnya, sebagian lagi jatuh di tengah sumak duri, lalu makin besarlah sumak itu dan menghimpitnya sampai mati. 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke. Nah, jadi benih ini ditabur, tujuannya supaya apa? Tumbuh dan berbuah. Saya lihat di sini ya, tujuan benih itu adalah supaya akhirnya dia berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Oke. Ini benih. Tadi yang tabur siapa?
Tuhan. Benih ini kalau dari Tuhan, oke, berarti ini benihnya benih super nggak? Super. Kita nggak mungkin ragu kualitasnya. Setuju ya, saudara ya? Ini benih super. Kira-kira benih gini bakal gagal nggak? Harusnya nggak. Karena ini udah benih terbaik dari Tuhan. Setuju ya? Nah, benih ini tadi kan kita tabur di tanah. Berarti keberhasilan benih ini bertumbuh dan berbuah ini sekarang tergantung kepada benihnya atau tanahnya. Setuju ya? Berarti bukan masalah di benih ya. Masalahnya sekarang di tanah. Oke. Yang menabur tadi siapa? Tuhan. Dan kemudian benihnya ini apa? Benih ini adalah firman Tuhan. Oke. Tanah bicara apa, saudara? Tanah bicara hati kita. Keberhasilan benih ini berbuah atau tidak tergantung kepada. Setuju ya? Nah, masalahnya, coba tadi kita udah baca ayatnya, coba ayat 4. Waktu dia menabur, sebagian benih ini jatuh di pinggir jalan, terus dimakan sama burung. Waktu benih ini dimakan ya sama si burung nih, benih ini jadi bisa ditanam di sini nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah dimakan sama burung? Benar ya? Oke ya. Jadi akhirnya benih ini nggak bisa ditanam di sini. Dan nggak bisa berbuah dong. Kan nggak ditanam. Gimana mau berbuah? Saudara, ini yang iblis lakukan dalam kehidupan banyak orang Kristen. Supaya orang Kristen waktu memerintah di sini tidak berbuah. Apa yang iblis lakukan? Dia mencegah benih ini tertanam. Iblis membiarkan ya dia membawa anak Tuhan. Kita dibikin sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari, dengan medsos, dengan urus anak, masak, belanja, ya cari duit, saudara, segala macam hal, segala macam masalah. Sehingga apa? Akhirnya kita benih ini kita nggak letak di sini. Karena kita sibuk kan? Akhirnya benih ini digeletakin. Waktu benih ini digeletakin, siapa yang makan? Burung. Oke. Waktu benih ini kita letak di hati kita, benih ini bertumbuh kan? Itu yang dilakukan oleh iblis. Dia mencegah benih ini bertumbuh. Kenapa? Karena begitu benih ini bertumbuh di sini, iblis tidak bisa mencegah benih itu berbuah. Lihat, begitu benih itu bertumbuh di sini, iblis tidak akan bisa mencegah benih itu berbuah. Alkitab bilang Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Si iblis tahu dia udah kalah once benih itu ada di sini. Jadi kemudian saudara lihat apa yang terjadi? Waktu Tuhan sediakan kita benih ini untuk kita tanam, dan kita nggak tanam, atau kadang-kadang sebagian orang mereka baca firman itu, tapi mereka baca itu sebagai kewajiban. Karena saya orang Kristen, karena nanti ditanyain sama Om Step kalau saya nggak lapor di grup posture. Oke, atau ditanyain sama Om Salim karena di grup sel ada laporan baca firman. Oke, saudara, kalau Tuhan membawa kita ke atas muka bumi untuk memerintah dan berkemenangan, tapi Tuhan tidak memberikan kepada kita agama. Banyak orang berpegang pada agama. Saya harus baca karena saya orang Kristen, karena nanti saya ditanyain. Saudara, once kita seperti itu, kita balik kepada agama. Karena apa yang kita baca, benih ini tidak bertumbuh di tanah ini. Tanah ini nggak siap untuk terima. Karena tanah ini based on agama.
Tuhan mau benih ini bertumbuh. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menyediakan diri kita untuk menampung benih ini. Tertanam di sini. Ditanam, bertumbuh, dan berbuah. Amin, saudara. Nah, sebaliknya. Kalau tadi benih ini buat saya, benih ini hidup, saya tanam, pasti ini hidup kan? Sekarang kalau saya tidak ambil, Tuhan sediakan ya, saya nggak ambil. Yang makan tadi siapa? Burung. Saudara lihat, apa yang terjadi? Waktu kita tidak ambil benih yang Tuhan kasih, burungnya yang bertambah kuat, sayanya yang bertambah lemah. Sadarkah saudara? Waktu kita tidak makan benih yang Tuhan kasih, saudara tahu apa yang bertambah kuat? Iblis. Saudara tahu apa yang terjadi? Ego kita tambah kuat. Khawatir kita tambah kuat. Depresi kita tambah kuat. Ketakutan kita tambah kuat. Kegagalan kita malah jadi tambah kuat. Kenapa? Karena kita sedang memberi makan kepada musuh kita. Pilihannya cuma itu. Saya makan atau iblis makan. Waktu saya makan, saya yang bertambah kuat. Waktu saya tidak makan, iblis yang bertambah kuat. Saya lihat begitulah cara bekerjanya. Pagi ini saya mau buka mata saudara semua. Tuhan menyediakan benih hidupnya buat kita. Dan saya mau mengajak saudara semua, mari kita tanam benih itu menjadi benih yang hidup buat kita. Supaya apa saudara? Waktu kita memerintah dengan powerful. Karena kita benih itu kita makan kan? Benar gak saudara kan? Benih itu kita makan. Akhirnya benih itu bertumbuh dan berbuah. Dan waktu kita memperkatakan firman Tuhan itu saudara, konviksinya akan berbeda kalau saya perkatakan itu dalam kondisi saya makan dan kenyang. Waktu saya memerintah dari sini, saya akan berkata-kata dengan kuasa. Apa yang terjadi kemudian? Cara berpikir kita akan berbuah. Amin saudara. Damai sejahtera kita akan berbuah. Kita akan berbuah banyak hal. Berbuah jiwa, berbuah perkataan, berbuah hubungan, berbuah bertumbuh dalam kesehatan. Apapun juga, buah-buah kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Karena iblis nggak bisa tahan apa yang sudah kita tanam bertumbuh dalam hati kita. Itu saudara. Jadi hal pertama tadi yang iblis lakukan. Dia mencegah supaya benih itu tidak bertumbuh. Kedua, saya mau tutup dengan ini saudara. Apa yang menyebabkan lagi orang Kristen bisa memerintah tidak punya powerful? Harusnya tadi dia powerful ya. Ya, karena as he is, so are we. Harusnya dia powerful kan? Saudara, hal kedua yang membuat seorang Kristen, orang percaya, tidak bisa memerintah dengan powerful adalah kompromi. Saya ngerti apa yang maksud kompromi? Buka celah untuk dosa. Kenapa begitu? Oke, ini ayatnya. Apakah kamu tidak tahu? Ya, buka celah untuk iblis. Apabila kamu menyerahkan dirimu, kan pinjam lagi kan sini kan, kepada seorang untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oke, firmannya bilang gini, kalau kamu menyerahkan dirimu ya kepada seorang sebagai hamba, maka kamu adalah hamba orang itu. Oke, apakah orang itu mimpin kamu kepada kematian, dosa, atau orang itu mimpin kamu kepada ketaatan atau kebenaran? Kalau dia menyerahkan dirinya sebagai hamba kebenaran, maka dia akan menjadi kebenaran. Setuju saudara? Dan tadi kita tahu ya, as he is so are we. Dan tadi kita juga tahu bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita segala kuasa. Amin ya saudara ya. Semua yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak Allah. Oke. Harusnya dia powerful kan? Tapi apa yang terjadi waktu seorang Kristen kompromi? Waktu dia kompromi, lihat ya. Waktu kamu menyerahkan dirimu sebagai hamba kepada kompromi itu, kepada iblis,
Ya, apakah itu mamon, apakah itu dosa atau apapun juga. Oke? Apa yang terjadi? Kamu adalah hamba. Lihat ya, apabila kamu menyerahkan diri kepada saudara sebagai hamba untuk mentaatinya. Lihat ya, jadi waktu kamu taat kepada iblis, waktu kamu kompromi, kamu sebenarnya sudah menjadi hamba orang itu. Kamu sudah menjadi hamba dari si iblis. Kita semua nggak ada yang mau jadi hamba iblis, amin. Tapi kenyataannya, waktu kita kompromi, kita menjadi hamba iblis. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Yang terjadi adalah, tadi Tuhannya kasih dia kuasa. Oke, tapi sekarang dia jadi hambanya, saya jadi iblis. Oke, jadi sekarang dia bukan lagi hamba kebenaran ini. Walaupun statusnya dia memerintah bersama dengan Tuhannya. Tapi kuasa yang dia berikan itu sekarang ada di tangan saya. Sekarang dia adalah hamba saya. Saya akan menyetir dia. Saya akan bikin dia tertuduh. Saya akan ikat dia. Saudara sadar nggak? Banyak orang Kristen. Dia Kristen. Dia lahir baru. Tapi karena dia nggak ngerti ini, saudara ya. Mereka nggak ngerti bahwa ternyata iblis masih bisa mengikat orang Kristen lahir baru. Waktu kita, lihat ya, kita menyerahkan diri kita sebagai hamba. Sekarang saya tuannya. Saya mengikat dia dengan roh mamon. Saya mengikat dia dengan roh kepahitan. Saya mengikat dia dengan roh pornografi. Terserah saya, kan saya bosnya sekarang. Sehingga sekarang dia memberi kekuatannya kepada kekuatan yang harusnya dia pakai untuk memerintah di bumi. Dia nggak bisa pakai, kenapa? Karena sekarang dia menjadi hamba saya. Coba kamu sekarang memerintah. Ya, ya. Ini yang iblis lakukan. Iblis membungkam mulutnya. Kamu mah munafik. Mau merintah apa? Kamu kan kemarin baru masturbasi. Kamu kan hamba uang. Kamu kan disuruh ngampunin, gak mau ngampunin. Munafik kamu. Udah, gak usah ngomong. Tutup aja mulut kamu. Sudah lihat? Kompromi. Menghancurkan kuasa yang Tuhan berikan kepada anak Tuhan. Saudara, saya percaya saudara belajar sesuatu hari ini.